Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangning yang Abian Basih. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas perlindungan dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu sehingga terbukti kasih dan setia Tuhan pada pagi hari ini kami masih rasakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami jemaat Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, kiranya hikmat, akal, budi, dan Roh Kudus Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kami sering jauh akan kebenaran firman Tuhan. Kami sering Tuhan melanggar dan kebenaran firman Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mohon kiranya Tuhan menyucikan dan mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah kami jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar dalam kegiatan kita sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudaraku, pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3, demikianlah firman Tuhan. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan renungan pada pagi hari ini saya beri judul taat pada segala perintah Allah. Sekali lagi, taat pada segala perintah Allah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca kembali pembacaan kita yang pertama. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudaraku, sering kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Sering kita melanggar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, itu berarti kita melakukan dosa. Pada pagi hari ini, mari kita renungkan pelanggaran perintah-perintah Tuhan apa yang kita sudah pernah lakukan, saudaraku. Kita sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami sudah menyakiti sesama. Di dalam pekerjaan kami sering tidak berkenan kepada sesama kami. Kami sering melayani sesama kami dengan bersungut-sungut, tidak dengan ikhlas. Mungkin itulah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam keluarga. Tuhan, aku telah melanggar perintah-perintah Tuhan. Terjadi selisih paham antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan lain sebagainya, kakek nenek. Saudaraku, karena kita sering melanggar perintah-perintah Allah. Saya mau beritahu buat saudara pada pagi hari ini, agar kita terhindar dari penyimpangan, maka ada hal penting yang harus kita lakukan. Agar kita terhindar dari penyimpangan akan perintah-perintah Allah di dalam firman Tuhan.
Yang pertama adalah berkomitmen. Saudaraku, berkomitmenlah pada diri sendiri. Dan kemudian berkomitmenlah kepada Allah yang kita sembah. Tuhan, pada saat ini saya berkomitmen untuk terhindar dari penyimpangan-penyimpangan perintah-perintah Allah. Saya berkomitmen untuk tidak lagi menyakiti hati sesama. Saya berkomitmen lagi pada pagi hari ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Pada pagi hari ini, aku bertobat Tuhan. Dan saudaraku, berkomitmenlah pada diri saudara dan pada Tuhan. Saudaraku, agar kita juga terhindar dari penyimpangan, maka hal yang penting berikutnya setelah berkomitmen adalah tekun berdoa. Saya tahu sidang jemaat sekalian rajin berdoa. Tekun untuk berdoa. Berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jika ada di antara saudara yang jarang berdoa, yang kurang tekun berdoa, firman Tuhan pada pagi hari ini diberitakan untuk tekun berdoa. Sediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang tiada hentinya, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan keluarga saudara dan keluarga saya. Mulai saat ini, karena firman Tuhan kita sudah dengarkan, bertekunlah berdoa, mulai dari hal kecil. Seperti saya beri contoh, sebelum tidur saya mengajak untuk anak-anak berdoa. Bangun tidur saya juga berusaha untuk mengajak mereka berdoa. Walaupun terkadang konsentrasi dari anak-anak itu sering cepat bosan gitu. Walaupun terkadang anak saya ketika saya berdoa, dia menyenderkan badannya di pundak saya. Tapi harus kita lakukan sebagai contoh terhadap anak-anak kita di dalam keluarga kita. Saudaraku, berkomitmen pada diri sendiri dan juga kepada Allah. Berkomitmen untuk melakukan hal yang baik dan tidak melakukan dosa lagi. Saudaraku, hal yang kedua, bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Berkomunikasilah, sampaikan beban permasalahan yang saudara hadapi kepada Tuhan lewat doa saudara. Dan hal yang berikutnya, sediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, jika saudara misalnya sangat sulit untuk membaca firman Tuhan, tetapi karena hobi nonton, tontonlah Sarapan Rohani yang sudah dikemas demikian baik oleh Ibu Pendeta bersama Bapak Ibu Majelis GNH Abian Base. Dan karena kita punya hobi untuk menonton, tontonlah Sarapan Rohani sehingga kita mendengar akan firman Tuhan. Setiap hari kita mendengar firman Tuhan. Namun lepas dari itu saudaraku, jika kita mampu menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan, jauh lebih baik lagi. Saudaraku, selama ini mungkin kita sangat sibuk beraktivitas. Hampir-hampir kita tidak sempat membaca firman Tuhan sepanjang hari itu.
pada pagi hari ini kita akan berkomitmen untuk selalu menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian agar kita terhindar dari penyimpangan, maka ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah memiliki hati yang terbuka terhadap nasihat. Saudaraku, jika kita berada dalam pergumulan, beban dan masalah, kemudian ada teman kita, saudara kita memberikan nasihat, bukalah hati saudara dan jangan keraskan hati saudara untuk menerima nasihat-nasihat dari sesama kita. Tentunya nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang membangun, yang dapat membawa kita bangkit kembali. Kalau nasihat-nasihat buruk, ya mungkin kita bolehlah mengeraskan hati. Tetapi tidak ada orang yang akan memberikan nasihat buruk kepada kita. Pasti nasihat itu baik. Saudaraku, Alkitab adalah isi firman Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ada di dalam Alkitab. Dan kita harus membuka hati terhadap firman Tuhan, terhadap perintah-perintah yang sudah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Jangan mengeraskan hati, tetapi bukalah hati untuk firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan kepada kita, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan secara eksplisit, saudaraku, Rasul Yohanes mengajarkan kita bahwa barang siapa mengasihi Allah, maka melaksanakan segala perintahnya. Sekali lagi, barang siapa yang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, itu berarti dia melakukan perintah-perintah Allah. Dan kemudian ia akan dengan sukacita mentaati dan mematuhi dan melakukan perintah-perintah Allah yang dikasihinya. Kemudian secara tersirat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa mengasihi tanpa perbuatan itu adalah bohong, penuh dengan kebohongan. Mulut mengatakan mengasihi, namun tidak ada tindakan, itu penuh dengan kebohongan, saudaraku. Apabila kita mengatakan mengasihi Allah, maka kita harus melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Harus ada tindakan, saudaraku. Aku mengasihi saudaraku, harus ada tindakan, harus ada action. Kemudian bukti itu diantaranya adalah melakukan perbuatan, melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, taat pada segala perintah Allah. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami jemaat Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah sebagai dasar dalam kegiatan kami, sebagai dasar dalam kegiatan jemaat Tuhan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah kami jemaat Tuhan Galangging yang Abian Basi. Bapa di surga, kami siap untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Semua rencana kami Tuhan, kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil apa yang jemaat Tuhan lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang berseru pada pagi hari ini, dan diberkatilah kami jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, selamat beraktivitas dan selalu taat pada perintah-perintah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.